menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita, dengan melakukan berbagai macam amal kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bekal yang paling utama kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum teman-teman, sebelum kalian menyaksikan video ini, alangkah baiknya kalian menekankan tombol like, share, and subscribe. Semoga channel ini mendapat manfaat kepada kita semua, insya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Pada hari ini, ketika matahari telah keluar dan kehidupan kita terus-menerus berputar dengan hati yang gemetar, kita bersujud kepada Zat yang Maha Besar sebagai pancaran ketakwaan kita kepadanya. Karena dengan takwa, mengerjakan perintah dan terjuru bermandu larangan Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan insya Allah di akhirat nanti. Lastu as-sa'adata jam'a man walakin at-taqa wa hiya sa'iyah. Seorang ulama pernah mengatakan, aku tidak pernah melihat kalau kebahagiaan itu semuanya bergantung kepada harta, tetapi jalan untuk menggapai kebahagiaan itu dengan berkhidmat, mengabdi taat kepada Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, beliau mengatakan dalam sebuah karya beliau bahwa takwa itu adalah modal di saat kita menghadapi situasi kritis. Takwa itu adalah tempat berhimpun segala macam bentuk kebahagiaan dan kedamaian. Takwa itu adalah tangga untuk menggapai sesuatu yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu pula yang memantapkan hati di saat kita menghadapi ujian yang datang dari Allah, dan yang mengekalkan hati kita, yang mengokohkan hati di mana tempat yang menggelincirkan lagi menyesatkan. Oleh karena demikian, khatib mengajak diri khatib sendiri, seluruh jamaah yang berada, untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Hadirin yang masyarakat Jumat yang dimuliakan Allah, kata takwa dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf: waqa, yaqin, wiqayah. Dalam bahasa kita terdiri dari 5 huruf. Walaupun kata ini kata yang sangat singkat, namun makna yang terkandung di dalamnya itu begitu luas dan mendalam sekali. Seluruh hajat dan keinginan manusia digantungkan dengan kata ini. Seorang pemimpin yang amanah, dia akan disebut sebagai pemimpin yang bertakwa. Seorang yang kaya kemudian dermawan, dia disebut sebagai dermawan yang bertakwa kepada Allah. Seorang pedagang yang jujur, tidak mengurangi sukatan dan timbangan, dia akan disebut sebagai
pedagang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama mendefinisikan takwa: imtithalu awamirillahi azza wa jalla wa ijtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Takwa itu adalah mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah azza wa jalla dalam keadaan sendiri maupun di hadapan orang ramai. Penekanannya yang mulia adalah implementasi takwa di dalam kehidupan, baik di dalam kehidupan kita yang sempit maupun di dalam kehidupan kita yang lapang. Dalam sengsara kita bertakwa, di dalam bahagia pun kita bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melaksanakan ajaran takwa seperti apa yang telah saya sebutkan tadi, maka kita akan terhindar dari segala macam kesesatan-kesesatan yang bisa menimbulkan bencana dan malapetaka di dalam kehidupan kita. Perlu kita ketahui bahwa Allah tidak akan menyesatkan kita sebagai sebuah bangsa, tidak akan menyesatkan sebuah kaum setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa-apa yang perlu kita jaga, apa-apa yang perlu kita pelihara di dalam kehidupan ini. Allah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan penduduk suatu kaum sehingga Allah menjelaskan apa-apa yang perlu dijaga di dalam kehidupan ini, apa-apa yang perlu kita pelihara di dalam kehidupan ini. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Karenanya ini dengan karunia iman yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dengan ujian suka dan duka, pahit dan manis, lapang dan senang, kebahagiaan dan kesengsaraan, seharusnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tak kunjung putus setiap waktu. Kita lihat bagaimana syukurnya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kelebihan yang telah diberikan Allah kepadanya. Kelebihannya anugerah nikmat yang luar biasa. Beliau menguasai akan alam ini, bisa berbincang dan bercakap dengan binatang-binatang yang ada. Sulaiman alaihissalam pula bisa menguasai kekuatan langit. Dia bisa menghalau akan awan yang ada sesuai dengan keinginan dan Sulaiman alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Naml ayat 40, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan apa yang diucap oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semata-mata kelebihan anugerah yang telah Allah berikan kepada untuk mengujiku, kata Nabi Sulaiman, apakah aku ini bersyukur atau memang aku adalah seorang yang kufur atas nikmat. Hadirin yang ini, begitu juga dengan Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW saban hari tiap saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menandahkan kedua telapak tangannya ke langit. Berdoa beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura wa ja'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku sebagai hamba yang bersyukur, jadikanlah aku sebagai hamba yang sabar, jadikanlah aku orang yang selalu merasa diri kecil, biar sekalipun orang lain menganggap aku besar dari Allah. Begitu harapan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah seorang yang maksum. Rasulullah SAW terpelihara dari dosa dan kesalahan. Rasulullah adalah orang yang telah mendapat jaminan sebagai penghuni surga. Tetapi syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa saban hari setiap saat. Alangkah nista kita hadirnya ini apabila kita tidak mengikuti jejak langkah beliau. Karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat zahir dan nikmat batin. Wa ataakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita apa-apa yang kita inginkan, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, sungguh kamu tidak mampu menghitungnya. Hadirin, Nabi Daud pernah ditanya oleh Allah, wahai Daud, bagaimana kau bersyukur kepada? Di mana kata bersyukur kepada?
Nabi Daud alaihissalam menjawab, Ya Allah, sungguh lun hanya berdoa ibadah cara lun bersyukur kepada Allah karena nikmat yang Allah anugerahkan kepada lun begitu banyak dan begitu luar biasa sehingga aku tidak mampu membayar dan membalasnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada Daud alaihissalam, wahai Daud, begitulah cara engkau bersyukur kepada Allah. Di saat engkau tidak mampu menghitung nikmat, kemudian engkau tidak mampu membayar dan membalasnya, kemudian engkau itu beribadah setiap saat sepanjang hayat di kami badan. Kemudian Daud alaihissalam mengatakan kepada Allah, oleh Allah, tunjukkan kepada satu nikmat yang sederhana, yang dengan nikmat itu pula aku tidak mampu membayar dan membalas kepada engkau selain aku terus-menerus beribadah kepada engkau. Kemudian Allah berfirman, wahai Daud, udara yang kita hidupnya untuk kelangsungan hidup kita yang merupakan nikmat yang paling sederhana. Hadirin yang mulia, sebagai pelajaran dari kita, si gagal tajak wadah, tajak tanya, tajak esmas atau tajak ngomong sakit, katanya pada kira-kira harga si D ataupun si kilo daripada oksigen. Katanya juga sebagai usaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menyedapur harga silite oksigen 50 rupiah dipegang oleh negara ahli kesehatan. Kebutuhan oksigen ataupun O2 untuk kelangsungan hidup kita yang lebih turun 280 rupiah. Kakali dengan 50 rupiah atau kakali dengan 10 rupiah sedikit. Berapa biaya yang harus kita keluarkan per manusia setiap harinya? Mertu kita harus kita kebitkan hanya untuk sabun nikmat yang sederhana yang bernama udara. Kakali lebih dengan kakali itu, kakali seusia kita sekarang 50 tahun, 60 tahun atau 70 tahun. Berapa biaya yang harus kita keluarkan hanya untuk sebuah nikmat yang sederhana yang bernama udara ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan rumus untung dan rugi, maka tidak ada seorang pun orang kaya di muka bumi di kolom bumi ini yang mampu membayar akan nikmat yang paling sederhana yang bernama udara tersebut. Jadi oleh karena itu hadirin, bagi kita yang tanggung jawab untuk kira-kira nikmat Allah, tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai hamba mensyukuri nikmat itu dengan terus-menerus taat beribadah kepadanya sepanjang hayat kita ibadah. Hadirin yang masuk Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 78 tahun sudah kemerdekaan kita. Ditambah dengan 18 tahun sudah damai Aceh. Hari-hari ini dan di masa-masa yang akan datang, yang sangat penting kita lakukan bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan 78 tahun, nikmat kedamaian Aceh 18 tahun dengan melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Walaupun selama ini kita merasakan 78 tahun sudah kemerdekaan kita, begitu pula dengan 18 tahun kedamaian Aceh, kita belum merasakan kenikmatan sebagaimana yang kita harapkan. Kita belum mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang kita cita-citakan. Namun yakin dan percaya sebagai orang Islam yang beriman, setelah malam pasti fajar menjelang, walaupun terkadang malam itu terasa begitu panjang. Ada kemudahan setelah kesulitan, ada harapan di tengah-tengah ancaman yang kita rasakan. Jadi untuk mensyukuri nikmat itu, posisikan kita sebagai hamba. Seorang hamba Allah tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa taala. Para negarawan, founding father, ulama-ulama kita dengan tegas menjelaskan di dalam konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan yang kita raih itu adalah berkat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah merupakan nikmat terbesar sehingga kita tidak boleh melupakan Allah sang pemberi nikmat kemerdekaan tersebut. Hadirin, nikmat itu menjadi pembuka dan penutup bagi pintu nikmat yang lain.
semakin besar cita-cita dan harapan kita terhadap sebuah nikmat, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat sebelumnya. Sekali lagi, memaknai berbagai macam nikmat, termasuk nikmat kemerdekaan dan nikmat damai hati 18 tahun. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian posisikan diri kita sebagai hamba yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masih memberikan kesempatan ini agar kita terus-menerus bersyukur kepada Allah. Sisa-sisa umur kita hari ini hadirin yang jadikan sebagai media untuk selalu bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan. Berbuatlah kebaikan-kebaikan. Kita akan menyosong pemilu 2024 yang akan datang. Kalau tidak ada tanggal melintas 14 Februari akan dilaksanakan pesta demokrasi, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Hari ini kita merasakan gonjang-ganjing yang luar biasa. Terjadi fitnah, kebencian, ujaran kebencian, kemudian berita hoax disebarkan. Tujuannya tidak lain adalah untuk memecah belahkan kekuatan kita, terutama kekuatan kaum muslimin, tak terkecuali di Aceh. Semangat damai Aceh itu harus selalu menjadi cita-cita kita, menjadi spirit kita untuk membangun Aceh yang damai. Ketika informasi itu datang, perlu usaha daripada kita sebagai orang Islam tabayun terhadap berita yang datang itu, karena itu perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Jangan kemudian berita yang belum jelas kebenaran itu untuk kemudian kita forward atau kita teruskan kepada yang lain. Segala macam bentuk berita, perintah Allah bagi orang-orang yang beriman, tabayun atas berita tersebut. Karena tidak ada usaha lain dari orang-orang di luar sana untuk tujuan memecah belahkan kekuatan umat Islam di Indonesia, tak terkecuali kekuatan umat Islam di Aceh. Jadi oleh karena itu Habib berharap kepada kita sekalian agar kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Kita isi alam kemerdekaan 78 tahun, alam kedamaian 18 tahun di Aceh dengan kebaikan yang banyak. Hindari fitnah, hindari suudzon, hindari buruk sangka kepada saudara-saudara kita yang lain. Maka oleh karena itu kemudian ukhuwah Islam yang ini menjadi hal yang utama dalam rangka kita merawat kemerdekaan dan merawat damai Aceh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan karunia damai Aceh ini berkekalan dan berlanggengan bisa dirasakan oleh anak keturunan kita di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi kemudian kami berharap gunakan waktu dengan sebaik-baiknya dengan sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita dengan melakukan berbagai macam amal kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada bekal yang paling utama kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taqwa ya ulil albab. Berbekallah olehmu dan bekal yang terbaik itu adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat, pikiran yang jernih, ulul albab. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Di saat Ali bin Abi Thalib pulang dari peperangan di dalam sejarah Islam disebut dengan perang Siffin. Ketika sampai beliau di sebuah pekuburan umum di kota Kufah, Ali bin Abi Thalib menghadapkan wajahnya ke arah pekuburan. Kemudian Ali mengatakan, wahai kalian yang hidup bersendirian di tempat yang sepi beralaskan tanah, perlu kami sampaikan kepada kalian bahwa pasangan-pasangan gata tadi menikah dengan urang lain. Rumah gata tadi urang lain menancip harta-harta gata sudah dibagi-bagikan kepada orang yang berhak menerima. Begitulah berita daripada kami. Dan bagaimana kabar berita kalian di sana?
Di saat itu Ali bin Abi Thalib menghadapkan kembali wajahnya kepada para sahabat. Kemudian Ali mengatakan, wahai sahabatku, seandainya mereka dengan kehendak Allah bisa berbicara, maka kata-kata yang keluar dari mulut mereka tidak lain bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwa kepadanya. Ketakwaan adalah manifestasi daripada syukur nikmat kita sebagai orang Islam yang beriman. Takwa mengerjakan perintah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, gunakan sisa umur ini untuk melakukan amal kebaikan. Perlu kita ketahui bahwa umur, usia, waktu yang diberikan itulah nikmat sejati yang diperolehi dari Rabbul Izzati. Terakhir saya akan menyampaikan sebuah syair yang terdapat di dalam kitab Al-Waqtu fi Hayatil Muslim, waktu dalam kehidupan seorang Muslim, yang digarap oleh Syekh Yusuf Al-Qadar, Allah yarhamhu. Beliau mengatakan bahwa semua makhluk di dunia ini adalah perhiasan sementara sebelum mati, yang kita belum tentu kembali. Jika datang entah baik entah keji, yang berlalu tetap saja pergi, yang dinanti belum tentu ada di sini. Sepanjang masa yang kita peroleh, itulah saja nikmat sejati. Demikian yang dapat Tuhan sampaikan. Mudah-mudahan mauliah ini bermanfaat, terutama kepada diri kita, juga kepada seluruh jamaah yang telah hadir di kesempatan yang mulia ini. Jadi utama dalam rukun dua Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Shadaqallahul 'azim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat.
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Masya Allah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Barakallah.